Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Afifah Jamil dalam materi isi kandungan Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Mari kita merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmat-Nya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak. Oke, dalam pembelajaran kali ini, setelah kalian mengamati, mendengarkan, dan mempelajari isi kandungan Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10, sangat diharapkan kalian bisa nantinya membiasakan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Kemudian membiasakan sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Membaca dan menyebutkan arti dari Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Menilai sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Dan yang terakhir, Bu Guru sangat berharap kalian bisa menghafal Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Baiklah anak-anak, mari kita dengarkan bacaan surat Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama duhaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan bacaan Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10, mari kita menganalisa isi kandungan Quran Asy-Syams dengan melihat arti dari Quran surat Asy-Syams itu sendiri. Ayat yang pertama yaitu demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Matahari yang bersinar bisa kita nikmati setiap hari, terutama ketika pada siang hari yang teriknya sangat bermanfaat untuk kehidupan. Coba kita bayangkan apabila tidak ada matahari, maka kehidupan ini menjadi gelap gulita. Selain sebagai sumber energi, juga sebagai sumber kehidupan. Yang kedua demi bulan, apabila mengiringinya, yakni ketika matahari tenggelam, bulan akan muncul. Bulan yang bisa kita nikmati adalah ketika bulan purnama, yaitu terjadi di pertengahan bulan. Ini luar biasa dengan ciptaan Allah yang tidak bisa difikirkan oleh manusia selain orang-orang yang berakal. Yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya. Siang apabila terang benderang, dengan siang kita bisa melihat nampak jelas cahayanya dan sinarnya yang menyingkap kegelapan.
Ayat yang keempat, dan malam apabila menutupinya. Malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam, sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Apa yang kita harus lakukan ketika malam hari? Di antaranya istirahat, kemudian kita bangun lagi di sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, kalau kita ikhlas ibadah karena Allah, doa-doa kita akan terkabul dengan kunci yang sabar dan ikhlas. Isi kandungan selanjutnya yaitu terjemahan dan langit serta pembinaannya. Kita tahu langit adalah langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah, yang luar biasa, kita menatapnya hampir tak ada ujung batasnya. Dan bumi serta penghamparannya, bumi tempat kehidupan manusia, bumi tempat kita berpijak, yakni Allah membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk hidup untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Saat ini kita sedang mengalami pemanasan global, di mana di Indonesia panasnya itu sampai 31 derajat. Kita berdoa semoga bumi ini dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Apa maksud dari penyempurnaan jiwa? Penyempurnaan jiwa manusia, yaitu manusia lahir dari fitrah yang suci. Kemudian dia dididik oleh orang tua, oleh keluarganya, berharap menjadi manusia yang fitrahnya lurus. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya, kefasikan dan keburukan. Kenapa Allah menciptakan manusia? Tidak semuanya baik. Karena Allah mengilhamkan jiwa. Setiap manusia ada jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sumpah Allah dalam Quran surat Asy-Syams, Allah bersumpah dengan hal-hal ciptaannya, yaitu terdapat pada ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams, menjelaskan apa yang hendak Allah tekankan dengan sumpah-sumpah di atas. Sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Makna zakah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, mengisi jiwa dan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan. Untuk kalian yang masih sekolah, contoh menyucikan jiwa adalah membersihkan hati, niat ikhlas belajar berangkat ke sekolah karena Allah, bukan karena takut kepada orang tua ataupun peraturan yang ada di sekolah. Berarti bahwa beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Sebaliknya sumpah Allah, barang siapa yang memendam atau menyembunyikan kesucian jiwanya, sungguh merugilah ia. Manusia yang merugi adalah yang memendam, yang tidak mau berbuat baik, yang tidak mau menaati perintah Allah, sehingga dia mengotori dirinya sendiri dan memposisikan dirinya
dalam kehinaan. Wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Dassa artinya itu menutupi jiwanya yang bersih dengan segala maksiat. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa manusia hendaknya berserah diri, merendahkan diri, meminta pertolongan kepada Allah, selalu meminta keberkahan hidup, keselamatan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Semoga dari uraian isi kandungan Quran Asy-Syams menjadikan kita lebih baik, lebih merenungkan diri, bermuhasabah, agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Kiranya hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada materi yang kurang bisa dipahami, silahkan nanti kita tanya jawab, bisa langsung atau lewat WhatsApp. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.